Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bareng-bareng lagi. Kita bahas tentang ghibah. Lantas apa yang disebut dengan ghibah? Ini telah dijelaskan sebenarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Rasul bertanya, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, lantas para sahabat menjawab berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, Rasulullah kemudian berkata lagi, dzikruka akhaka bima yakrah. Yaitu ghibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu, yaitu sesuatu yang dia benci, yaitu bisa menyangkut aibnya atau aib keluarganya bisa jadi. Gila, kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jikalau apa yang aku katakan itu sesuai ada pada diri sahabatku ini? Qal, beliau berkata, bersabda, in kana fihi ma taqulu faqad iktabtah. Apabila di dalam diri saudaramu itu atau dia memiliki suatu hal, ma taqulu, yaitu sama dengan apa yang kamu katakan, faqad iktabtah, sungguh engkau telah menggibainya, telah menggunjingnya. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Nah, kemudian dikatakan di sini, tetapi apabila apa yang kamu katakan itu tidak ada pada dirinya, tidak sesuai dengan kenyataannya, maka sungguh engkau telah memfitnahnya, yaitu mengucapkan suatu kedustaan terhadap saudara itu tadi, terhadap saudara kita yang lain. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sahabat semuanya, dari sini kita memahami banyak orang yang salah paham. Ya, biasalah di masyarakat ya. Mereka mengatakan, orang adik rasa-rasa, kita itu tidak rasanya orang tidak ghibah orang. Yang kita katakan ini sesuai, ini foto kenyataan yang kita katakan ini sesuai dengan kenyataannya. Nah, salah. Jadi kebanyakan orang di masyarakat itu mereka memiliki pemahaman nek ghibah itu nyeritani, ngerasani, gunjing wong liya, orang lain yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini salah. Padahal yang dimaksud dengan ghibah, ngerasani dalam syariat ini adalah kita membicarakan tentang orang lain, entah dulur dewi atau siapapun itu, sesuatu yang ada pada dirinya tetapi dia tidak suka untuk dibicarakan, diomong-omong kayak senang. Inilah masuk ke dalam ghibah. Tetapi apabila yang dikatakan, yang dirasa-rasakan itu ternyata tidak sesuai, ini disebut dengan fitnah. Nah, ini juga dua-duanya bahaya. Dari penjelasan hadis ini kita bisa memahami bahwasanya antara ghibah maupun fitnah tentunya adalah perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Wajma'ul ulama ala anal ghibata muharramat. Mereka sepakat bahwasanya ghibah ini perbuatan yang muharram, diharamkan. Anal ghibata kabiratun minal kabair. Bahkan ghibah ini termasuk dosa di antara dosa-dosa besar. Kemudian timbul pertanyaan, lantas apakah setiap kita membicarakan aib orang lain, ini apakah selalu dihukumi sebagai ghibah? Nah, ini ada penjelasan lebih rinci lagi. Kan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu menulis satu kitab dengan judul Raf'ur Ribati amma yajuzu wa ma la yajuzu minal ghibah, yaitu kitab yang berjudul
menghilangkan keraguan-keraguan terhadap apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, yaitu dari perkara ghibah ini. Nah, kemudian juga kita bisa belajar dari syair, yaitu dua buah itu syair ya, yang menyebutkan ghibah yang diperbolehkan karena darurat, yaitu dan tidak mungkin untuk tidak melakukan ini untuk menjelaskan suatu hal. Ini ada pengecualiannya. Meskipun kita pahami ya secara asal hukum ghibah ini adalah diharamkan. Syairnya seperti ini. Al-dhammu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhiri wa limudhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anati fi izalati munkari. Ya, maknanya seperti ini kita pahami bareng-bareng. Yang pertama di sini ya, mencela itu tidak disebut ghibah dalam 6 perkara. Jadi ada 6 perkara yang ini tidak dihukumi sebagai ghibah. Oke, ada 6 perkara yang tidak dihukumi sebagai ghibah. Yang pertama, mutadzalimin, orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi. Misalnya ada orang yang dizalimi, kemudian dia mengadukan kezaliman orang lain ini kepada polisi atau hakim atau siapapun itu, atau misalnya murid pada gurunya karena dia dibully sama temannya, ini boleh, menyebutkan orangnya boleh untuk kebaikan bersama. Nah, kemudian yang kedua, wa mu'arrifin, yaitu dengan tujuan untuk mengenalkan, memberi keterangan tentang seseorang. Misalnya kita pergi ke suatu tempat mencari teman kita, misalnya namanya Abdullah, kita tanya di tempat itu, Pak nyun ngapunten, dalamnya Abdullah pun tinggi, misalnya gitu. Pak, di mana rumah Abdullah? Kan biasanya kan terkadang ya ada nama-nama yang pasaran gitu, dipakai orang banyak. Waduh, Mas, di sini jenenge Abdullah oke, di sini namanya Abdullah banyak gitu. Kita bisa mendetailkan lagi. Niki Pak, misalnya Abdullah ini punya ciri-ciri, misalnya ngapunten dia tidak bisa mendengar. Pak ngapunten niku Abdullah ingkang pun mboten saged ningali, ingkang buta misalnya gitu. Mohon maaf, meskipun ini aib, tetapi untuk orang memahami itu boleh gitu. Dan tujuan kita memang bukan niat kita untuk menjelek-jelekan Abdullah ini, bukan. Nah, ini diperbolehkan, atau dengan ciri-ciri yang lain. Yang selanjutnya, wa muhadhdhiri, yaitu memberi peringatan itu agar masyarakat secara umum terhindar dari kejahatan personal ataupun mungkin ya bisa lembaga dan sebagainya. Misalnya kalau di zaman Rasulullah SAW, orang memerinci siapa-siapa yang tidak baik dalam riwayat hadisnya di zaman para sahabat, tapi ini misalnya ini boleh, atau ada istilah mungkin ajar wa ta'dil, menyebutkan kejelekan salah satu rawi gitu, karena dia meriwayatkan hadis ini, artinya orangnya tidak pantas untuk meriwayatkan hadis karena mungkin suka berbohong, hafalannya tidak baik dan sebagainya. Ini diperbolehkan. Atau misalnya dulunya hafalnya bagus, kemudian setelah berumur sekian hafalannya jelek dan sebagainya, ini boleh. Untuk menjelaskan detail cacatnya seorang rawi hadis, untuk menentukan kedepannya ini, untuk menentukan hadis ini sahih atau hasan atau dhaif dan sebagainya, ini boleh. Nah, kemudian selanjutnya walimudhirin fisqan, ini itu ghibah dibolehkan bagi orang yang terang-terangan berbuat kefasikan, berbuat dosa. Ini diperbolehkan, misalnya naudzubillah ya, ada suatu tempat yang ada sekelompok manusia yang dia itu suka mabuk bareng-bareng, rame-rame, terang-terangan di depan umum, tidak ada rasa khawatir, malah dipamer-pamerkan, berbuat kemaksiatan dipamer-pamerkan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena sebenarnya ini untuk kebaikan si pelaku juga. Karena sebagaimana kita mengetahui ya, salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya setiap orang berbuat dosa ini maafkan, Allah insya Allah akan mengampuni itu. Illa kecuali orang yang mujahir, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Kenapa? Karena dampaknya, kerusakannya sangat luar biasa. Dan apabila di suatu tempat
ada orang yang suka berbuat kemaksiatan terang-terangan, orang lain diam saja, tidak ada yang memperingatkan, kemudian akan berkembang terus, maka kehancuran suatu wilayah itu ya tinggal nunggu waktu aja. Jadi ketika tidak ada orang yang mau memperingatkan, mau orang peduli asuh tidak asuh, nah ini bahaya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya wa mustaftin. Nah, wa mustaftin meminta fatwa ya kepada mufti atau kepada kiai, ustadz, ulama. Misalnya kita menanyakan tentang suatu hal. Nah, tetapi kalau bisa ini dihindarkan juga untuk tidak menyebut nama orangnya. Misalnya kayak ini sering ini nggak usah. Bisanya ada perbuatannya tidak masalah, dihindarkan. Kecuali memang diharuskan. Tetapi kalau harus rinci ya diperbolehkan dengan kita melihat manfaat dan mudaratnya, dan jangan juga kita menanyakan misalnya di pengajian kita menanyakan keburukan orang dengan tujuannya itu untuk merendahkan orang lain, yang tidak diperbolehkan gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah talabil i'anati fi izalati munkar, yaitu kita meminta bantuan untuk menghilangkan suatu kemungkaran, yaitu misalnya melaporkan pelanggaran hukum kepada aparat kepolisian dan sebagainya. Karena kita juga harus mengetahui di mana posisi kita masing-masing, sebagaimana di hadis Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi fa dzalika adhaful iman. Dikatakan jika kita melihat suatu kemungkaran maka dirubah dengan tangan, apabila tidak mampu dengan lisan, apabila tidak mampu dengan hati. Nah, di sini ada ulama yang menjelaskan di sini yang dimaksud adalah dengan tangan ini adalah para penegak hukum, polisi dan sebagainya. Dengan lisan ini adalah para ulama, pembicara, ceramah dan sebagainya. Kemudian dengan hatinya dia adalah orang awam. Ini harus mengetahui posisi masing-masing. Karena kalau orang awam langsung semena-mena dengan tangannya, nanti akan ada tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, seperti itu. Sahabat semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita memahami koridor tentang ghibah. Secara umum, ghibah ini adalah perbuatan yang muharramah, diharamkan oleh syariat, akan dikatakan minal ghadair, termasuk dosa di antara dosa-dosa besar. Tetapi ada pengecualian. Ghibah menyebutkan kekurangan atau kejelekan orang lain dengan tujuan-tujuan yang kami sebutkan tadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, menjauhkan kita dari perbuatan ghibah ini. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.